pulang dari Mekah Madinah bisa beli mobil mewah. Yang amin doanya diijabah. Yang diam ya terserah. Gak perlu. Kalau nyawa Anas gak perlu. Tapi kalau Qori harus. Kenapa? Karena jangan cuma biduan yang disawer. Betul apa betul? Kalau Ustaz Anas ya nggak usah. Mohon maaf, saya bukan apa ya. Saya hanya harus gini. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Mukarram yang Anda hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Islam Kakanda Kiai Haji Suryani M. Nur M. Sos. Iya, MM ya. Ya kemarin ya sempat kesalip sama Ustaz, kesalip doktornya, ya kan. Yang Anda hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tua-tua adat, bini sepuh, para ustadz, para kiai, para haji. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Waihalim yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Sekcam dan mungkin ada lurah. Yang saya hormati Qori'ah kita Ibu Hajah Wiwin, ya. Yang Anda hormati Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang indah yang kita ucapkan dari terbangunnya kita tidur hingga akan tidur kembali pada malam nanti kecuali bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam senantiasa terjuang hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail selesai merenovasi Ka'bah, maaf, bukan membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah itu sudah ada sebelum ada manusia di dunia. Ka'bah hancur kapan? Ketika banjir tsunami di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Karena durhaka orang-orang zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Nabi Allah Nuh ngadu sama Allah. Allah kirim banjir tsunami. Dan mohon maaf, termasuk rumah Allah pun kena. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita bicara tenang saja. Kalau Allah sudah menurunkan musibah bencana kepada kita, orang yang sholat nggak sholat luput. Jangan kan surah 5 entah. Selesai Nabi Allah Ibrahim merenovasi Ka'bah dan anaknya Ismail, Nabi Ibrahim dan anaknya berdoa. Tolong Bapak Ibu perhatikan, dua orang Nabi berdoa. Doanya di depan rumah Allah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Doanya termaktub dalam Al-Quran Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah ya Allah dari kalangan mereka seorang rasul yatlu alaihim ayatika, yang nantinya akan menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang nantinya akan mengajarkan kitabmu dan hikmahmu, wa yuzakkihim, dan mereka nanti akan mensucikan diri mereka. Innaka
Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Doa Nabi Ibrahim dan anaknya baru diijabah oleh Allah 3.000 tahun. Maaf ini Pak, berapa tahun Bu? Berapa tahun Bu? 3.000. 2 orang Nabi berdoa depan rumah Allah, doanya depan Ka'bah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. 3.000 tahun doa itu baru diijabah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi Rasulullah lahir. Ada yang bilang tahun gajah. Kenapa? Karena pada waktu itu ada pasukan gajah dari Abraham ingin menunjukkan Ka'bah. Tapi kalau tahun itu ada corona, mungkin 12 Rabiul Awal virus corona, ada virus corona. Atau 12 Rabiul Awal tahun Masria Mahal. Berapa tahun? 3.000. Jadi kalau ibu berdoa baru setahun 2 tahun belum ada apa-apa. Kita masih pasang cara. Kalau pasang doa, ya Allah mudah-mudahan saya dijabah. Baru setahun 2 tahun belum dijabah, kita akan siapa-siapa. Jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu jaraknya 600 tahun. Apa kata Nabi Isa? Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Berkata Nabi Isa ibnu Maryam kepada Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum, aku utusan Allah untuk kalian. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku membenarkan semua apapun yang ada dalam kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku kabarkan kepada kalian akan ada seorang rasul setelah aku bernama Ahmad. Maaf ibu bapak, maaf. Kalau ada seorang bapak undang saya, Pak Ustaz, kayak besok nih, besok ada acara Walimatul Aqiqah Pak Mukhlis Basri, mantan Bupati Lampung Barat dan sekarang jadi anggota DPR RI. DPR RI dari Lampung. Dia mengundang saya sebagai maaf pencari kori. Kemudian saya disuruh mencari untuk grup Marawis. Dan nanti malam selesai acara ini, saya langsung ke rumah beliau untuk bicara masalah persiapan acara. Lalu tiba-tiba beliau katakan, Ustaz, besok ada yang mau datang orang hebat. Mungkin ada rasa gembira karena orang hebat mau datang besok. Tapi bayangkan Bapak Ibu, Nabi Isa bilang sama umatnya, wa mubasysyiran bi rasul, aku sampaikan kabar gembira akan datang seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Kabar gembira ini baru diijabah oleh Allah 600 tahun. Makanya saya terus terang, Pak, saya bingung sama orang Islam kalau nggak gembira merayakan Maulid Nabi. Saya bingung. Saya nggak tahu. Nabi Isa aja ngomong sama umatnya. Nabi Isa ngomong sama umatnya, wa mubasysyiran bil rasul, aku sampaikan kabar gembira. Itu Nabi Isa. Lah kita umat Nabi Muhammad kalau nggak gembira merayakan Maulid Nabi, ada apa dengan kita? Betul lah, betul. Betul lah, betul. Maaf ibu, maaf. Tanggal 20 September Anas menghadiri menghadiri acara wisuda saya punya anak. Karena saya punya anak itu di wisuda di Muhammadiyah Malang. Ya. Belum nyampe usia 24 tahun beliau mencapai gelar Magister Hukum dengan IPK ya lumayan 3,98. Maaf. Sebagai ayah senang dong punya anak kasih
apa penghargaan. Ya. Ya. Masih 24, belum sampai udah S2. IP-nya ya lumayan 398. Ya. Tanggal 21 saya berangkat ke Gontor. Kenapa? Karena selama saya punya anak belajar di Gontor, saya tidak pernah tahu Gontor Jawa Timur. Tanggal 22 saya dijemput sama teman dari Surabaya. Teman dari Surabaya jemput saya ke Malang, kemudian saya dibawa ke Madura. Dan mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, ternyata orang Madura khususnya daerah Sampang itu setiap datang Rabiul Awal, 2 bulan sebelum Rabiul Awal, mereka cari uang selama 2 bulan merayakan Maulid Nabi. Bukan di masjid, bukan di musola, tapi setiap rumah pasti mengadakan Maulid Nabi. Dan saya punya teman, maaf, tahun kemarin menganggarkan 22 juta perayaan Maulid Nabi habis. Dan tahun ini 25 juta sudah dianggarkan. Perayaan Maulid Nabi mereka, maaf Ibu Bapak dan Saudara, itu 2 hari. Malam baca sholawatan. Dari habis maghrib sampai jam 1 malam. Besok pagi baru diadakan acara marhaban. Tidak ada ceramah. Acara marhaban itu mengundang 60 kiai dengan berkat yang besar-besar dan makanan yang banyak plus ngasih uang buat orang banyak. Maaf ini Bu, tahun 2022 kemarin saya baru pulang haji. Saya punya teman, saya telepon ketika sampai Suramadu, namanya Abdul Rahman. Ketika nomor Mekah saya telepon tidak terangkat. Tapi apa? Saya telepon nomor Indonesia terangkat. Saya tanya, "Man, ente di mana?" Dia jawab, "Ustaz, saya sudah pulang ke Indo. Saya sedang berada di Madura." Saya bilang, "Man, saya lagi di Suramadu. Nanti malam kita ketemu." Baru malamnya ketemu di alun-alun 0 km Sampang. Saya tanya, "Man, kenapa ente pulang?" Apa kata dia? "Ustaz, saya pulang ke Madura hanya karena pengen merayakan Maulid Nabi. Selesai Maulid Nabi, saya akan kembali lagi ke Mekah." Dan mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, tanggal 11 kemarin saya punya teman Surabaya pagi-pagi memposting, mengirimkan video pembacaan Maulid di rumah kiai, seorang kiai kampung yang sangat sederhana, tapi dia hafizul Quran. Maaf ini, dia videokan ke saya, kemudian apa yang terjadi? Saya tulis, saya kirim stiker, "Shollu ala Nabi Muhammad." Sore habis makan isya, saya menceramah, pulang ceramah ada kiriman berikutnya apa? Foto Batu Nisa. Saya kaget Pak, kenapa saya kaget? Karena saya tahu sahabat saya itu ibunya sedang sakit stroke. Lalu saya telepon beliau, "Jangan bikin kaget. Ini siapa yang meninggal?" "Ustaz, kiai yang tadi pagi ngadakan acara Maulid Nabi. Semalam selesai sholawatan, dia tidur sama saya. Saya mau tidur dipanggil, diajak ngobrol sampai subuh. Kemudian pagi ada acara, selesai acara di rumahnya habis asar, beliau istirahat. Sebelum maghrib meninggal dunia." Maaf Ibu, lah kita ada acara Maulid, didatengin panitia udah takut. Maaf, ada panitia langsung, "Bapaknya nggak ada." Kalian panitia datang orang bosan. Mohon maaf, saya kadang-kadang ini saya akan kisah dulu. Kenapa maaf? Karena tadi panitia terlanjur menyebut nama saya dokter. Ya. Saya kalau yang disebut nama dokter harus ilmiah dong. Masa dokter ceramahnya nggak ilmiah? Betul nggak? Ya nggak? Kalau udah disebut dokter harus ilmiah ceramahnya. Masa? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saat terakhir saya akan berkisah. Satu saat ketika Nabi Muhammad SAW berjalan bersama para sahabat, kemudian dia genggam tangan Khalifah Umar.
Ya Umar, apakah kau mencintaiku lebih dari cintamu kepada kedua orang tuamu? Apa kata Khalifah Umar? Ya Rasul, saksikan kepadamu ya Rasul, aku mencintaimu mengalahkan cintaku kepada kedua orang tuaku. Apa kata Rasulullah? Sedekah yang Umar. Yang kedua, setelah itu apa kata Rasulullah? Wahai Umar, apakah kau mencintaiku lebih daripada cintamu kepada harta benda yang kau cari selama ini? Apa kata Umar? Wahai Rasul, aku mencintaimu lebih daripada cintaku kepada harta bendaku yang kucari selama ini. Apa kata Rasulullah? Sedekah ya Umar. Engkau benar ya Umar. Yang ketiga, apa kata Khalifah? Kata Rasulullah, ya Umar, apakah kau mencintaiku lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri? Dan Khalifah Umar menjawab, tidak ya Rasul, aku mencintai diriku lebih daripada lebih daripada mencintaimu. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, engkau belum disebut beriman dan mencintaiku. Ya Umar diam. Kemudian Umar keluar dari bacaan Rasulullah. Umar tiba-tiba termenung sejenak. Akhirnya Umar masuk. Habis itu apa kata Umar? Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri. Maaf ibu bapak dan saudara. Setelah itu Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah ibnu Umar tanya kepada ayahnya, ayah, tadi waktu ayah ditanya sama Rasul, kok sempat keluar sebentar, ngapain ayah? Kata Umar, anakku, ketika aku keluar tadi, aku itu berpikir nanti hari kiamat aku itu butuh diriku, apakah butuh Rasulullah? Ketika hari kiamat nanti anakku, aku butuh Rasulullah, apakah aku butuh dengan diriku? Maka ketika itu aku berpikir hari kiamat nanti aku butuh Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepadamu. Makanya mohon maaf, saya paling kagum kalau ada orang merasa bakal masuk surga karena sholat. Saya kagum Pak. Makanya sekarang banyak orang sholat sombong. Kenapa saya bilang sombong? Karena orang habis sholat sekali ada senyum. Maaf. Assalamualaikum. Mana dia muslim sama sebelah? Apalagi menurunkan tangan, nggak ada. Selalu saya tanya dalam diri saya, Assalamualaikum saya untuk siapa? Bukankah ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada kalimat doa yang saya baca untuk sebelah kanan saya. Apa artinya? Keselamatan buat Anda, warahmatullahi rahmat Allah buat Anda, wabarakatuh berkat Allah buat Anda. Lalu saya tengok ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan buat Anda, rahmat Allah buat Anda, berkat Allah buat Anda. Tapi nyatanya apa yang terjadi sekarang? Betul. Maaf ini beda. Dulu saya kecil gak pernah diajarin begitu Pak. Selesai sholat kita salaman, senyum. Betul. Gak usah ngomong sunnah Rasul dulu lah, gak usah ngomong sunnah Rasul. Kadang-kadang saya enak sama orang-orang seperti itu. Rasul itu nyuruh kita senyum. Tabassam di akhika fa innalaka shadaqah. Tersenyum buat saudaramu itu sedekah. Tapi sekarang berapa banyak orang sedang sholat gak pernah ada senyum sama orang lain. Betul. Bagaimana orang maaf yang rambutnya gondrong, tak apa, ada tatoan, maaf, kupingnya ada bolong tinggikan, akan masuk ke masjid. Kalau orang-orang melihatnya sombong semua. Maaf, itu baru rajin sholat. Mohon maaf Bu. Nih saya punya emak ini, mungkin umurnya berapa Mak sekarang Mak? 60. Emak umur 60. Anas husnuzon aja ya Mak ya. Emak ini mulai sholat umur 5 tahun.
Hebat kan? Husnuzon Anas kan? Hebat kan? Husnuzonnya kan? Berarti emak sudah sholat selama 55 tahun. Mak, dalam sholat kita yang wajib aja 17 rakaat. Berarti 17 kali kita baca doa. Kalimatnya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maaf, wajburni apa artinya, Mak? Maaf. Saya mau kasih tahu sama orang yang sombong, yang baru 3 tahun sholat. Maaf. Saya husnuzon sama saya punya emak. Emak saya udah rajin sholat selama 55 tahun. Maaf. Khalifah Umar itu sampai merenung hari kiamat nanti saya butuh Rasulullah. Khalifah Umar yang mengatakan hari kiamat nanti saya butuh sholat saya. Khalifah Umar tidak mengatakan pada hari kiamat nanti saya butuh dengan ibadah saya. Padahal yang ditanya ibadahnya Umar. Maaf, Bu, Ibu, itu ibadah yang sudah khusyuk. Kadang-kadang kita itu sholatnya khusyuk kan. Apalagi 3 tahun yang lalu lagi enak sholat sengaja. Sholat kita di antara waktu jeda sinetron. 2-3 tahun yang lalu kan begitu. Apalagi sholat isya, pas lagi jeda sinetron langsung kita takbir Allahu Akbar, balap-balapan dengan iklan. Belum selesai assalamualaikum kita baca, mulai ada suara aku merindu. Ku yakin kau tahu tanpa batas waktu ku terpaku, aku meminta walau tanpa kata, langsung asal. Maaf, apalagi bapak-bapak sholat, kalau di rumahnya nyuruh angkat tangan cepet. Oke, hadirin sekalian, malam semakin hangat. Ya, sama-sama kita katakan iya. Lagunya si kok dibagi dua. Tapi coba kalau Allah yang nyuruh kita angkat tangan. Allahu Akbar. Udah aja kan? Ya Allah cepet amat. Perasaan tadi baru satu subuh udah asar ya. Maaf. Kita bakal masuk surga dari mana? Dari puasa. Aduh, Bu, sadar diri saya. Puasa saya ini kadang-kadang lapar tahan, haus tahan, tapi nggak tahan nggak ngomongin orang. Apalagi orang sekitar sini udah lagi lah. Buktinya mana? Ustaz ceramah aja itu ngobrol sendiri. Udah lagi lah. Lah mohon maaf, puasa sengaja pagi-paginya pun lewat kawannya. Loh, udah tahu jam 9:30 kok belum selesai ceramah. Ini kan telur mau dimakan. Ada yang bilang lagi, Masya Allah, yang ngaji suaranya bagus. Langsung bilang, cakep orangnya, cakep. Lah mohon maaf, belum lagi ngomong yang lain. Apalagi sesana enak ketemu dengan sana enak. Muntang-muntang ngaku jilbab baru gue sombong. Yang satu ngomong kredit. Lah mohon maaf, ibu bapak dan saudara, kalau kita pengen masuk surga
Betul apa betul? Ya Allah, makanya saya doakan selalu buat keluarga saya yang bersedekah untuk Nurul Islam ini, semoga Allah berikan segala keberkahan dan kelapangan rezeki yang berlimpah, amin. Seperti air yang mengalir sampai ke lautan, amin. Air sungai yang tak pernah kering mengalir ke lautan, amin. Saya tahu masjid ini Bu, dulunya bagaimana ini masjid, sekarang bisa begini, subhanallah. Kakak-kakak saya, orang tua saya yang berbuat ini semua, amin. Karena jujur Bapak Ibu, ini gak uang sedikit ini. Kalau bicara masalah sedekah Pak, saya mohon maaf, sampai hari ini saya masih iri sama seorang Chinese yang bernama Kang Lee. Kang Lee itu hampir setiap bulan itu menyerahkan berasnya ke pesantren-pesantren di Bandar Lampung 5 ton. Kemudian setiap hari Jumat beliau bikin Jumat berkah di Teluk, di salah satu rukonya. Dan setiap hari Sabtu beliau keliling ke daerah-daerah pesisir, daerah-daerah miskin untuk membagi-bagikan uang minimal 1 minggu itu di hari Sabtu 100 juta. Maaf. Dan dia bawa namanya kursi roda. Maaf Ibu, ada seorang ibu yang misalnya berbaring tertidur, badannya udah bau pesing. Maaf, karena dia udah pipis BAB di tempat tidur, itu tanpa sungkan dia gotong badannya, dia taruhkan di kursi roda, baru bawaannya. Maaf. Sampai teman-teman bilang, Ustaz, waktu di Mekah berita itu saya dapat tahun 2018. 2019. Tahun 18 saya sama Bu Haja Wiwin satu hotel. Ya, 2019 saya dapat informasi, apa kata teman-teman Ustaz, yuk kita doakan Kokenui dia jadi seorang muslim. Saya bilang, biarkan dia dari agamanya. Kenapa? Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia. Di sini Nabi tidak mengatakan sebaik-baik muslim, tidak. Sebaik-baik manusia. Loh kok kayak gitu Ustaz? Lah gua khawatir kalau dia jadi muslim takut pelit. Karena yang gua lihat banyak orang Islam kayak pelit, pasang pelit. Biar aja dia dengan agamanya. Betul. Karena semua agama punya ajaran kebaikan. Tapi luar biasanya Bu, maaf Pak, yang dia kasih di pesantren setiap bulan 5 ton beras, pondok pesantren yang ada di Bandar Lampung. Hari Jumat berkah, itu Jumatnya orang Islam, dia bikin Jumat berkah. Kemudian kalau hari Sabtu, dia datangi rumah-rumah orang Islam, nggak pengen sosialisasi, nggak pengen kampanye, ikhlas, tulus, kasih uang sama siapapun, nggak bawa baju kaos partai. Loh, mohon maaf. Bu, kita masuk dakwah ya Allah begitu. Apalagi di masjid kadang-kadang, mohon maaf yang Soehardi, saya mau pesan di mana-mana kalau perlu kotak amal jangan dikasih roda. Kalau perlu kotak amal mah diberatin, dalamnya kasih besi berani. Hindari ada bulu. Kalau kotak amal itu maaf dikasih roda, insya Allah setiap hari Jumat didorong. Kadang-kadang yang repot, saya tadi berpikir kotak tadi itu Ibu, mohon maaf, kotak tadi itu saya berpikir untuk baca sholawat ngabuin, maka saya pikirin sebenarnya. Loh rupanya kotak itu untuk taruh undang, ya udah. Loh mohon maaf, karena saya seorang ustaz berpikir jangan cuma bisa terima ampun dari jamaah dong. Kalau bisa balikin lagi. Makanya selalu saya katakan di mana-mana, kalau mau jadi ustaz, contoh teladan Rasul. Apa teladan Rasul? Rasul itu seorang pedagang. Maaf. Jadi kalau kita yang pedagang-pedagang ini ikut teladan Rasulullah. Ya puji syukur saya sama Allah Pak, saya juga seorang pedagang Pak.
Bu Haja Wiwin tahu tahun 2018 waktu berangkat haji, bagaimana saya bawa dagangan per kamar, saya datangi jamaah-jamaah. Saya nggak pernah suka mengemis sama orang, tidak. Saya nggak suka meminta-minta, tidak. Maaf. Kalau Bapak Ibu lihat di depan rumah saya, masuk Jalan Nusa Jaya, ada asrama Anissa 1, asrama Anissa 2. Alhamdulillah, puji syukur sama Allah, itu saya yang punya. Dan sebentar lagi akan ada lagi asrama Anissa 3. Gak ada pakai proposal, saya minta-minta ke orang lain. Maaf, saya bukan tipe orang suka dikasih. Makanya saya mau disawer, sorry guys, gue bukan laki-laki murahan. Lah mohon maaf. 2018 saya tahan mendorong kursi roda. Jamaah, maaf badannya gede, pengen lihat Jamarot 8 kilo PP saya dorong. Tahun 2019 saya berangkat haji, saya dorong juga jamaah pengen lihat Jamarot. Dan maaf, tahun ini saya berangkat haji, Sekda provinsi itu jamaah saya, Kajati itu jamaah saya. Saya nggak ada malu di depan mereka, saya ngampar di depan lift jualan bersama jamaah. Terserah apa aja yang diminta sama jamaah. Minta tasbih koka, gelang koka saya adain. Minta korma muda saya adain. Minta banyak wangi saya adain. Bahkan maaf, minta obat kuat gua ada. Pokoknya palu kata, apa yang lu minta gua ada. Mohon maaf, Bu, Ibu, maaf ya Bu ya, maaf. Ini saya mau sampaikan sama Ibu. Kadang-kadang saya sedih, ya. Sedihnya itu pas kotak amal lewat, udah dia nggak ngasih, pas dia tahu kotak amal mau deket, dia pura-pura merem. Kan nyusahin tetangga sebelah, pakai nyakat mendorong, kasihan. Tetangga yang sebelah kasihan. Ada banyak orang begini. Dia pirit-pirit, dia tahu. Karena orang sekarang jarang bawa kerincing. Dia pirit-pirit, nah ini 2.000. Pas dia nyari, dia pegang duit 2.000, dia nggak tahu kalau ada duit yang jatuh. Duit 2.000 dia masukin ke kotak amal. Kemudian habis dia masukin ke kotak amal, yang di belakang towel badan bapak tersebut ngasih duit 10.000, 100.000. Si bapak tersebut kagum sama anak muda ini. Hebat, masih muda ngasih 100.000. Subhanallah. Akhirnya duit itu dimasukin ke kotak amal. Selesai duit itu dimasukin ke kotak amal, apa kata anak muda itu? Pak, maaf Pak, itu duit bapak. Mau dirogoh gak enak, mau diangkat gini gak enak. Akhirnya udah, saya yakin punya pengalaman. Coba. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz? Ya tadi kita seperti Khalifah Umar, kita ini bakal masuk surga karena syafaat Nabi. Coba dengan teguh kalimat rawi yang dibaca sama guru Marawis tadi. Al-jannatu wan na'imuha, surga dan seluruh kenikmatannya. Sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, akan Allah berikan kepada orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Maka mohon maaf, cinta kepada Rasul itu cinta yang luar biasa. Jangan bucin kayak sekarang. Sekarang banyak anak-anak bucin Pak. Mau tahu kisahnya? Contoh, maaf, ketika Lesti tahu Rizky Ridho menikah sama seorang perawat, bagaimana Lesti pada waktu itu sedih dan kecewa. Jadinya cinta kasih yang mereka mulai ketika acara Dangdut Akademi Indonesia. Akhirnya Lesti melihat laki-laki yang namanya sama dengan Rizky Ridho, tapi ada Bilal di belakangnya.
Lebih ganteng dari Rizky Ridho, lebih putih, lebih tinggi. Dalam waktu yang singkat terjadilah hubungan dan menikah sampai punya anak. Apa yang terjadi? Tanggal 28 September kemarin, Lesti dicekek, didorong, dibanting, diseret oleh Rizky. Makanya tuh nonton hot was harus selebriti. Cek and dicek kamar-kamar Nintendo sosial di NCT. NCT Trans 7 selebritas dari Bibu. Pose di MNCTV obsesi global. Kisah seputar selebritis di Indonesia. Dan alhamdulillah puji syukur sama Allah. Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Di balik air mata pasti akan ada tawa. 2 hari yang lalu, Lesti lagi umroh sama Abang L. Informasi dikasih Mas sama Raja Salman. Bu, cinta sama Nabi gak bakal sia-sia tuh. Nabi yang bilang man ahabani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di surga. Ayo. Yang buat kita masuk surga bukan karena ibadah, sorry. Kalau misalnya masalah ibadah masih jauh Pak ibadah kita Pak. Betul apa betul? Yang buat kita masuk surga karena syafaat Rasulullah untuk kita. Bagaimana Rasulullah memberikan syafaat? Maka yang pertama jangan lepas baca sholawat. Terserah sholawat apa saja terserah silakan. Ya. Kalau kemarin populer di masa-masa corona, sholawat itu sholawat ibil qulub wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diya
ibu bapak dan saudara. Silakan. Yang pasti bapak ibu dan saudara, Ustaz Anas kemarin karena maktab di Madinah melewati Masjidil Haram, ketika kami pulang terpampang spanduk besar, banner besar, ada hadis Nabi yang ditulis oleh orang Arab Saudi. Apa kata orang Arab Saudi? Maaf, banner itu menuliskan man shalla alayya wahidatan fasallallahu lahu asran. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali kepada Nabi Muhammad, Allah akan balas 10 kebaikan. Namun, makanya Bapak Ibu dan Saudara, maaf, yang sedang punya hajat jangan lepaskan untuk baca sholawat. Demi Allah, saya punya jamaah haji 2014. Kemudian ibunya berangkat kemarin tahun 2022. Sang ibu belum sampai 30-40 hari di Indonesia, udah kembali dibawa oleh anaknya berangkat umroh. Saya bilang, mak yang OPBGT, apa Ustaz? Toh banget. Mak bisa berangkat umroh lagi belum sampai 40 hari di Indonesia. Apa kisah jamaah saya tersebut? Ustaz mau tahu nggak? Saya bisa bangun rumah ini habis lebih dari 1 miliar sekian dalam waktu 3 bulan. Berawal Ustaz, berawal adalah ketika, maaf, saya paling takut sama amanat abadi, amanat bapak kandung saya. Ketika bapak saya akan meninggal dunia, dia katakan kepada saya, nah kamu anak tertua, tolong kamu perhatikan kepada adik-adik kamu. Apa yang terjadi Pak Ustadz? Saya ingin amanat orang tua saya, maka maaf, ketika saya lihat adik saya hidupnya biasa saja, rumahnya kecil, maka saya bongkar rumah adik saya itu. Tapi apa yang terjadi Ustadz? Ketika rumah adik saya lebih besar dari rumah saya, ternyata ada yang ngomporin istri saya. Istri saya uring-uringan. Karena apa? Kok saya peduli sama adik sementara rumah saya belum saya buat apa-apa. Nah, saya nggak mau istri saya kecewa. Akhirnya saya sholat malam, saya baca sholat pada Rasulullah sebanyak-banyak sholawat sampai saya ngadu itu kertas saya tulis, Pak Ustadz, saya butuh besi sekian, saya butuh semen sekian, saya butuh 4 tukang sekian. Akhirnya besok saya datangi toko yang biasa saya ngambil barang. Kemudian saya perintahkan saya punya karyawan untuk ke rumah. Dalam gempuran 3 bulan sampai 4 bulan, rumah 3 tingkat ini selesai Ustaz. Tapi jujur demi Allah, sampai dia merinding, dia tunjukkan sama saya, Ustaz, saya mulai dengan sholawat Nabi. Maka mohon maaf, ini Allah yang bilang, barang siapa yang baca sholawat 1 kali sholawat 10 kebaikan. Terserah sholawatnya macam apa. Makanya paling baik itu habis setiap subuh 100, habis setiap maghrib 100. Bagaimana Pak Ustaz? Yang singkat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak mau baca sayyidina enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, enggak apa-apa. Oh Ustaz kepanjangan, ambil lagi yang singkat. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Selesai. Udah bikin 100 kali. Dan itu mohon maaf itu gak nyampe 3 menit, gak nyampe. Maaf. Yang kedua, kalau kita benar mencintai Nabi, kita baca surat cinta Nabi. Apa surat cinta Nabi? Al-Quran. Maaf, boleh ibu, bapak, silakan yang punya pakai kuota data, baca kisah seorang mantan rektor Institut Teknologi 10 November, Profesor Dr. Joni Hermana. Dia mantan rektor ke-11. 1 kali jabatan dia sebagai rektor, tahun kedua dia diminta, dia tidak mau. Mohon maaf, kita sedih Bu, rektor kita di Unila kena tangkap. Ya, nama juga mungkin pengaruh. Makanya ibu kalau kasih nama anak hati-hati. Ya, hati-hati. Karena nama itu doa. Kan namanya karo mani. Karo kan uang. Mani? Uang. Ya udah. Ini kan suriannya. Kan suriannya. Ya mau maaf. Ibu mau tahu pernyataan beliau ketika saya lulus S1 di ITB dengan nilai kaum orang semua
memuji saya. Ketika saya selesai S2 dengan nilai komuk, orang memuji saya. Tapi ketika saya selesai S3 doktor, orang memuji saya. Ketika saya dilatih menjadi profesor, orang memuji saya. Tapi setelah waktu terus berjalan, saya geluti hari-hari saya baca Quran dan saya tinggalkan semua jabatan. Saya pengen jadi dosen biasa saja. Saya fokuskan untuk baca Quran. Orang mencemooh saya. Maaf itu. Akhirnya satu saat saya nikmat dengan Al-Quran. Bahkan dari pagi saya ceramah Pak di SMK 7, SMKN 7. Ternyata di SMKN 7 anak yang hafal satu Quran gratis beasiswanya 1 tahun. Hafal 2 juz gratis sekolahnya 2 tahun. Hafal 3 juz selama sekolah gratis. Makanya sekarang ini menurut saya, mohon maaf Pak, masalah sekolah ini sekarang tergantung sama anak kita Pak, mau atau tidak. Betul atau betul? Betul atau betul? Loh, kalau mau bicara masalah gratis, sekarang pemerintah banyak udah bikin gratis. Betul? Loh, mohon maaf, saya kaget Pak. Kalau anak-anak hafal Quran masuk malah hayati gratis, saya udah tahu. Masuk kedokteran gratis, saya sudah tahu. Apalagi Dharma Jaya, apa Quran masuk gratis, saya udah tahu. Tapi SMKN gratis gara-gara bisa baca Quran, hafal Quran, saya baru tahu tadi pagi. Bu, maaf. Ibu mungkin anggap omongan saya ini enteng sekarang, tapi demi Allah, nanti kalau ibu meninggal dunia, itu ibu rasakan ketika satu pun anak nggak bisa baca Quran. Nanti, kalau saya masih enteng Pak. Maaf, itu yang dibilang sama B.J. Habibie. Ketika Nyonya Ainul Habibie meninggal dunia, B.J. Habibie mengatakan, andaikan waktu boleh diputar kembali, akan aku ajarkan anak-anakku lebih fokus kepada Al-Quran. Yang ketiga, kalau kita mencintai Nabi, selawat membaca Nabi, kemudian kita baca Quran dan surat cintanya. Oh, masalah Al-Quran saya belum putuskan. Kemarin itu maaf zaman corona, suami-suami ibu banyak yang banyak kelepak-kelepak. Kalau ngomong sama istri, bapak ini imam, kepala rumah tangga, kamu apa? Ngelawan aja. Barang kemarin masuk corona, apa kata istrinya? Papa, imamku, tolong dong jadi imam sholat. Masjid tutup. Imam. Pengen dong mama jadi dengan suara imam mama. Mama. Kayak bapak-bapak saya di sini. Bu, kalau suruh jadi imam suruh sama asal berani semua. Pak silakan Pak. Berasa tapi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Tapi kalau ketemu maghrib sama Isya, pakai didorong-dorong. Coba kalau kamu tes masih besok. Tes masih didorong dah. Yang ketiga, singkat lagi. Ini mulai dokternya mulai hilang. Cukup sebentar. Ya kan? Bu, Pak. Yang ketiga, Nabi itu bilang begini, taraktu fikum amrayn. Aku tuh meninggal dunia nggak tinggalkan apa-apa. Aku cuma tinggal 2 pedoman. Intamasatun bihima dan tadilu bihi abadan. Kalau kalian pegang 2 pedoman ini, gak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kalau kita berpegang pada Al-Quran
sampai hari ini. Tribun kemarin menceritakan sampai Oktober 2022 dari 14 provinsi terjadi laporan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia 131 balita terkena ginjal. 131 Pak, anak balita terkena gagal ginjal. Oh, saya dulu pernah ingat ada artis cilik ganteng putih namanya Stephen White. Stephen White usia 7 tahun meninggal dunia karena DM, penyakit gula. Loh, saya terus terang Pak bingung Pak. Bagaimana nggak bingung kalau saya ingat masa kecil saya dulu. Waktu kami kecil dulu, maaf, saya nggak tahu kalau Kang Suryani. Dulu saya masih kecil, itu penyakitnya macam-macam. Paling banter, maaf, umbelan. Belekan. Kadang-kadang keluar cairan kuning di sini. Atau kadang-kadang lagi BAB, ada cacing. Loh, penyakit paling banter di badan Manu. Mana abang? Lama-lama. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini saya mau tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu yang umurnya sepadan sama saya. Dulu gak kenal Pak. Kok bisa sekarang baca Tribun H kemarin? Beritanya saya dengar sampai sekarang 131 balita terkena gagal ginjal. Bu, tolong yang punya bayi. Loh, corona kemarin kan sasarannya apa? Cuma 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Loh, orang Islam itu udah diajarin Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jangan ajarin cuci tangan sama orang yang rajin sholat. Kalau orang yang rajin sholat, ya apa lu ajarin sama orang yang rajin sholat, dia 5 waktu pasti cuci tangan. Nah kita kan repot kemarin, cuma cuci tangan aja nggak berani makan. Kapan datang Ustaz silakan cuci tangan, tapi makanan nggak keluar. Ya kalau cuci tangan makan keluar. Betul apa betul? Loh, kenapa Islam menyuruh kita kalau berwudu kita disuruh menghirup air ke hidung? Maaf ibu, loh itu mohon maaf, lihat PCR swab ditusuk kita punya hidung. Tusuknya pakai nafsu, waduh sakit. Loh mohon maaf, ayo Islam itu udah ngajarin. Maaf Bapak, kenapa bapak-bapak kita nih yang laki-laki yang sering banyak kena prostat? Kenapa perempuan nggak kena prostat? Karena laki-laki itu maaf yang kena prostat itu biasa kencingnya berdiri. Kalau perempuan nggak bakal berdiri. Kalau berdiri acak-acak. Lah, mohon maaf nih. Coba saya pengen tahu ada nggak yang perempuan berdiri? Nggak ada. Orang duduk aja, duduknya gede, berisik. Lah, mohon maaf. Baunya beda. Lah, mohon maaf. Bayi najis aja najis. Najis per bayi najisnya kencingnya itu cukup dipercikin. Tapi bayi perempuan nggak bisa dipercikin, harus dibasuh. Beda. Ayo kembali sama Quran. Yang punya bayi tolong saya kasih tahu. Kalau Al-Quran bilang wa fisoluhu fi amaini, susui anak selama 2 tahun, jangan bandel, jangan ikutin. Berangkat ke dokter anak, berangkat ke puskesmas. Di situ ada tulisan berikan ASI eksklusif buat anak Anda. Lah mohon maaf,
Maaf, saya mau tanya, dulu kami kecil nggak pernah dikasih susu formula sama orang tua. Kalau air susu ibu sudah habis, emak sudah habis, nggak bisa lagi tajin. Betul apa betul? Makanya orang tua mah kuat-kuat, orang tua sekarang beda sama anak kecil sekarang letoy-letoy. Lah kenapa? Ya tadi kasih susu formula. Kan udah jelas ASI itu ada 6 keistimewaan. Yang pertama tidak pernah diisi ulang. Yang kedua dikemas dengan bungkus yang menarik dan elastis. Yang ketiga tidak pakai pengawet tapi tahan lama. Yang keempat tidak pernah tumpah meskipun dibolak-balik. Yang kelima tidak ada masak kadaluarsa. Yang keenam cocok untuk pria semua usia. Mohon maaf. Dan saya berani berkata, perempuan yang terkena kanker paru payudara itu kebanyakan perempuan yang tidak menikah. Perempuan yang sering disusu oleh suaminya jantungnya sehat. Disedot. Ayo panduan Al-Quran mulai sekarang. Yang contoh dulu tulisan Papa. Saya ini sekarang mulai suka kemana-mana pakai siwak. Kenapa? Dulu saya waktu di pesantren pakai siwak, saya lama nggak pakai. Saya mulai lagi pakai siwak semenjak saya dengar dari YouTube-nya Zainul Akbar, seorang dokter yang nyuruh kita pakai siwak. Saya amati subhanallah tabarakallah Zainul Akbar. Makanya saya mulai coba lagi pakai siwak. Kenapa? Ternyata siwak ini manfaatnya di gigi luar biasa. Ya. Ini Nabi yang ajarkan. Tuh. Oleh karena itu, ibu, bapak dan saudara, ikan sepat ikan gabus berenang di air yang dalam, makin cepat makin bagus karena hari sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jalan-jalan di ikram Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin